Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat berjumpa lagi di Siniar Babasan, bahas bahasa secara santai. Siniar Produksi Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Bersama saya Zainal Arifin Nugraha, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang juga merupakan rekan seruangan saya. Ada Kang Dudung Abdullah di sini. Sehat Kang Dudung? Alhamdulillah sehat Kang Zain. Nah, Kang Dudung ini punya nama sapaan akrab Kang Dul Bonji, betul ya Kang ya? Ya. Nah, Kang Dul, kita akan membahas topik mengenai membangun zona integritas Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat menuju pemerintahan bebas dari korupsi. Kita sering mendengar istilah ZIWBK, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kang Dul, bisa dijelaskan nggak sih ZIWBK itu apa, tapi dengan bahasa, kalau istilah milenial sekarang dengan bahasa bayi seperti itu ya, supaya nanti saya dan teman-teman di rumah atau pendengar bisa paham seperti itu. Apa sih ZIWBK itu? Baik, sebelum ke ZIWBK, tentunya sahabat bahasa dimanapun Anda berada, kita perlu mengenal dulu istilah mengenai zona integritas. Nah, zona integritas ini merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja di instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas atau bersih dari korupsi dan juga melayani, ya. Jadi ada pelayanan publik di situ. Nah, sehingga pembangunan zona integritas ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti itu Kang Zainal. Nah, dan di dalam zona integritas ini ada dua predikat yang dituju. Yang pertama ada WBK, wilayah bebas dari korupsi, itu predikat yang pertama. Kemudian predikat yang kedua ada WBBM. WBBM ini wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke, berarti ada WBK, ada WBBM. Benar. Langsung aja Kang Dul, bedanya apa antara WBK dan WBBM? Ya. Untuk WBK, sebenarnya pada dasarnya WBK dan WBBM ini secara pelaksanaannya, kemudian tahapan pembangunannya itu sama saja, tidak ada bedanya antara WBK dan WBBM. Hanya mungkin dari kriteria tingkat kebersihannya itu, level kebersihannya. Jadi ada standar minimal kalau untuk WBK ini minimal di level baik, dan untuk WBBM di level sangat baik. Tentunya untuk mengukur baik dan sangat baik itu ada indikator yang kemudian dievaluasi sehingga memunculkan sebuah nilai atau angka gitu ya. Nah, untuk WBK sendiri itu setidaknya dari setiap area pengungkit itu minimal nilainya itu 60%, sedangkan untuk WBBM itu di 75%, itu untuk nilai per area pengungkit. Adapun nilai total atau keseluruhan dari evaluasi tim penilai itu kalau untuk WBK itu di angka minimal itu 75, sedangkan WBBM di angka 85. Oke, jadi perbedaan WBK dan WBBM itu adalah adanya tingkatan nilai seperti itu ya, antara WBK dan WBBM. Jadi WBK dulu, tingkatannya baru WBBM. Benar. Nah, seperti itu. Ya. Komponen-komponennya itu seperti apa aja sih Kang dalam menilai WBK dan WBBM? Ya, baik. Kang Zen, jadi saat ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu sedang atau berhasil diusulkan ke tingkat nasional, ke TPN, itu dalam rangka menuju meraih predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Untuk komponen itu sendiri, jadi di zona integritas ini ada dua komponen. Yang pertama komponen pengungkit, kemudian yang kedua ada komponen hasil. Nah, komponen pengungkit ini adalah upaya internal Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, tentunya para pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, untuk menjadikan unit kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Oke. Nah, seperti itu. Jadi upaya internal nih, ada upaya internal.
untuk menuju zona integritas. Nah, adapun komponen yang kedua yaitu komponen hasil itu merupakan cerminan keberhasilan yang sudut pandangnya itu diukur dari penerima layanan atau masyarakat, gitu ya. Jadi setelah kita melakukan upaya internal, kemudian disurvei nih, kita melakukan survei ke masyarakat tentang keberhasilan kita Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan zona integritas. Nah itu ya, jadi dua komponen itu. Nah yang pertama tadi komponen pengungkit. Komponen pengungkit ini di dalamnya ada 6 area pengungkit ya, jadi itu istilahnya 6 area pengungkit. Ada manajemen perubahan yang pertama, kemudian yang kedua ada penataan tata laksana, yang ketiga ada penataan sistem manajemen SDM aparatur, yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja, kemudian yang kelima ada penguatan pengawasan, yang keenam ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Itu masing-masing dari area itu memiliki indikator-indikator yang perlu dipenuhi data dukungnya seperti itu. Kemudian ada targetan dari setiap indikator itu. Nah, kemudian untuk yang itu yang pertama ya, komponen pengungkit. Yang kedua itu tadi komponen hasil. Nah, komponen hasil tadi jadi hasil survei kepuasan masyarakat terhadap persepsi anti korupsi dan terhadap kualitas pelayanan kita. Seperti itu. Berarti selama ini sudah ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Benar. Nah, untuk mengukur bahwa kita upaya internal terhadap pembangunan zona integritas ini berhasil tidak, ya tentunya kita harus ada alat ukurnya gitu ya. Nah, melalui survei itulah yang disebar ke semua penerima layanan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat tentang kepuasan masyarakat gitu ya. Itu dilakukan secara berkala. Jadi ada dua sistem, yaitu SKM survei kepuasan masyarakat, dan yang satunya survei dari sisi hasil komponen hasil ZWBK, yaitu tentang persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan. Jadi dilakukan secara 3 bulan sekali, dan ada yang SKM dilakukan secara 1 semester sekali. Boleh di-spill nggak sih Kang Dul hasil dari survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat gitu ya? Mumpung ada di sini ya, hasilnya seperti apa sih? Ya, kemarin hasil secara keseluruhan ya, di bulan Mei, sahabat bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu sudah dievaluasi oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kangjen. Jadi hasilnya itu alhamdulillah kita lolos untuk kategori WBK ya, secara penilaian data dukung ya dari lembar kerja evaluasi. Mengenai hasil dari survei kepuasan masyarakat, baik itu yang per periode per semester maupun yang periode berkala per triwulan, alhamdulillah hasil dari survei itu menjadi salah satu indikator keberhasilan kita dalam penilaian dari Itjen ya, Inspektorat Jenderal. Dan hasilnya untuk persepsi anti korupsi, Balai Bahasa itu mendapatkan nilai sekitar 99%. Kemudian untuk persepsi kualitas pelayanan itu di angka 96%. Itu luar biasa, sangat memuaskan ya. Nah, kemudian selain dari hasil survei kepuasan masyarakat ya, atau tadi survei anti korupsi dan kualitas pelayanan, itu juga kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu untuk nilai masing-masing area pengungkit, yang 6 area pengungkit itu ya, yang pertama manajemen perubahan, Balai Bahasa setelah dilakukan evaluasi itu mendapatkan nilai di angka 90%. Nah, sedangkan kan nilai minimal untuk ZWWK itu kan di 60%, jadi kita luar biasa ya, 90%. Kemudian yang kedua itu penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini di angka 80%. Nah, yang ketiga ini nilainya paling kecil tapi masih lolos di atas, yaitu penataan sistem manajemen SDM aparatur di angka 74%. Nah,
Kalau untuk ke predikat WBBM itu belum menyampaikan karena minimalnya 75%, tapi alhamdulillah karena kita masih WBK minimalnya 60% di kita. Itu tadi ya, beda-beda apa standar nilainya antara WBK dan WBBM. Iya benar seperti itu. Nah yang keempat, penataan tata laksana itu di angka 90% juga, kemudian penataan pengawasan di angka 80%, dan yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik itu juga di angka 90%. Oke, jadi ada 6 komponen itu dari mulai manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, kemudian ada penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke-6 komponen itulah yang dinilai ya, dievaluasi seperti itu. Ya, itu bagian dari komponen pengungkit. Oke. Selain komponen pengungkit, ada komponen hasil juga tadi yang dinilai. Jadi ada 2 komponen pengungkit dan komponen hasil. Nah, intinya 2 komponen itu yang dievaluasi. Nah, Ya, tahapan evaluasinya itu seperti apa, Kang Dul? Oh iya, baik. Untuk tahapan evaluasi baik WBK maupun WBBM sama ya, karena nanti kan kita, yang membedakan itu nilainya ya, standar nilai yang membedakan. Nah, untuk tahapan evaluasi yang pertama ini yang sudah dijalani oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ya, dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2025. Yang pertama dari bulan Januari sampai dengan Februari itu Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat melengkapi data dukung dan melakukan penilaian mandiri. Nah, jadi ada yang namanya lembar kerja evaluasi, Kang Sen. Oke. Nah, Balai Bahasa atau ya para pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dalam upaya internalnya itu memenuhi atau melengkapi data dukung yang dibutuhkan untuk melengkapi lembar kerja evaluasi. Nah, setelah dilengkapi, kita punya hak untuk menilai mandiri. Misalkan yang pertama manajemen perubahan, nanti ada indikatornya tentang agen perubahan gitu ya. Nah, data dukung yang kita lengkapi, setelah data dukung yang kita lengkapi, kita kan nanti ada indikator-indikator nilainya, nilai A, B, C, D gitu ya. Nah, dengan data dukung yang kita lengkapi, kita punya hak mengklaim gitu ya, mengklaim nilai berapa. Oh, data dukungnya udah lengkap semua, sempurna, berarti kita mengklaim ini kita layak dapat nilai A. Semua indikator kita nilai. Jadi yang pertama itu melengkapi data dukung dan sekaligus melakukan penilaian mandiri. Kita menentukan standar penilaian mandiri dulu gitu ya. Kita kayak mengklaim dengan data dukung yang kita sediakan Ya kan? menurut persepsi kita gitu ya, menurut sudut pandang Balai Bahasa, oh kita layak Nilainya segini, nilainya segini. ya gitu. Jadi yang pertama penilaian mandiri, yang kedua ada di bulan Maret itu review dari asesor. Nah, asesor ini berasal dari unit utama. Ya, kita Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, unit utamanya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, jadi asesor dari Badan Bahasa itu mereview data dukung yang kita lengkapi di LKE, lembar kerja evaluasi. Sesuai tidak, ada kekurangan tidak. Nah, nanti si asesor itu akan memberikan catatan-catatan seperti itu. Nah, di bulan April setelah ada review dari asesor, Balai Bahasa ini diberikan kesempatan selama 1 bulan itu untuk menindaklanjuti catatan asesor tersebut. Apa yang kurang, apa yang perlu disempurnakan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, udah selesai itu kita tindaklanjuti. Tahapan selanjutnya yang ketiga itu ada penilaian dari TPI. TPI ini tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal tadi Kemendikbudristek gitu ya. Nah, TPI ini melakukan evaluasi, itu artinya nanti akan mengecek dari penilaian mandiri yang kita usulkan, yang kita klaim, benar enggak segitu, apakah ada peningkatan tetap atau penurunan setelah si TPI ini melakukan evaluasi dokumen ya, konfirmasi. Itu ada pertemuan di bulan Mei ya, kemarin ada 2 kali pertemuan. Nah, hasilnya itu ya ada beberapa indikator yang kita mengklaimnya nilai B, ternyata menurut TPI wah cukup, ini kok bisa jadi A, naik, bisa seperti itu. Ada juga oh ini mah belum cukup, berarti nanti yang tadi A jadi B dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang lumrah terjadi. Tapi ketika ada
penurunan nilai kita Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi tidak serta-merta turun nilainya, udah tidak bisa naik lagi, tidak. Jadi kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki sampai tanggal 30 Mei. Nah, akhirnya nilai akhir dari penilaian KPI ini kita dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu memperoleh total nilai di angka 87,95 kan. Itu nilai akhirnya. Ya, nilai akhir. Yang masih akan dievaluasi lagi atau? Ya, benar. Wah. Jadi 87,95. Dari nilai minimal itu kalau untuk WBK di 75. 75 untuk WBK. Dan untuk WBBM nilai minimalnya itu di 85. Jadi artinya sebenarnya kita secara nilai keseluruhan udah bisa di WBBM gitu ya, tapi memang tahapannya dulu harus WBK. Iya, benar. Dan yang kedua itu tadi tahapan dulu harus WBK. Yang kedua kita di nilai area pemungkit tadi ada yang kurang 74% yang manajemen SDM itu. Yang harusnya itu udah di atas standar tapi belum standar WBBM ya. Iya, kalau untuk nilai total udah standar WBBM, tapi kan di dalam nilai total itu kan ada nilai area pemungkit tuh. Nah, itu ada satu nilai area pemungkit yang kita belum standar WBBM begitu. Jadi ya walaupun secara nilai total sudah bisa WBBM, tapi yang pertama memang tahapannya harus WBK dulu, yang kedua sebenarnya kita masih ada yang kurang di area pemungkit gitu, di area pemungkit. Nah, seperti itu. Oh, ya satu lagi. Setelah ini ya, setelah penilaian dari TPI Itjen. Nah, sekarang Balai Bahasa itu sedang sudah diusulkan untuk dinilai atau dievaluasi oleh TPN, tim penilai nasional dari Kemenpan RB Republik Indonesia seperti itu. Dan sekarang masih menunggu hasil. Jadi tahapannya ada verifikasi dokumen, kemudian ada wawancara, dan jika kebagian nanti ada kunjungan langsung dari Kemenpan RB seperti itu. Oke, masih berproses berarti kan Bu ya? Berproses. Wah, panjang banget ya proses tahapan-tahapan evaluasinya, dan perlu teman-teman ketahui juga gitu ya, saya informasikan harusnya dari awal bahwa Kang Dul ini adalah ketua dari tim pembangunan JPWBK di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat seperti itu ya. Jadi tahun 2025. Kang Dul ini adalah penggawanya. Jadi pimpinan kami di Balai Bahasa Jawa Barat dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Luar biasa sih Kang Dul. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Nah, ini strateginya seperti apa Kang Dul supaya bisa melewati tahap-tahap pembangunan zona integritas di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat? Oke, baik. Tentunya benar tadi, ini kayaknya berat banget gitu bebannya, tapi benar. Gimana? Ya, tahapannya memang panjang sekali ya, dari Januari sampai kemungkinan ya kalau berdasarkan pengalaman tahun kemarin itu sampai Oktober lah kita kayak berjuang untuk meraih predikat WBK ini. Berarti 1 tahun lah ya. Dan hasilnya mungkin di Desember, jadi ya 1 tahun, 1 tahun penuh gitu ya. Luar biasa tentunya keberhasilan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dari penilaian atau evaluasi TPI bulan Mei kemarin itu ya tidak lepas dari dukungan pimpinan, kemudian dukungan dari teman-teman, para pegawai Balai Bahasa yang lainnya juga gitu. Karena saya tidak mungkin kalau sendirian, itu luar biasa kayak stresnya gitu. Tapi ya sudah, kita jalan saja. Semoga kita bisa gitu ya, bersama kita bisa. Nah, adapun strategi, tentunya kita perlu strategi ya dalam hal melaksanakan pembangunan zona integritas ini. Strategi yang pertama dan yang paling utama ini ada yang namanya komitmen pimpinan. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap budaya kerja kita di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita ibaratkan pimpinan itu, kalau kita ibaratkan sifat air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu ya. Kang Zen dulu SMA-nya jurusan apa? IPA atau IPS? IPA, tapi yang berkhianat ya. IPA yang berkhianat. Oke, jadi sifat air itu kan ada salah satunya mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendahnya. Kalau kita ibaratkan dulu ya, pimpinan itu seperti itu. Jadi bermula dari hulu dulu.
yang mampu memberikan keteladanan dan semangat, menularkan semangat ke para pegawainya, ke bawahnya, seperti itu. Berarti nyawanya ada di pimpinan dulu. Nyawanya ada di untuk pimpinan. membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Benar, seperti itu. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan juga, ya pimpinan itu, komitmen pimpinan itu ya seperti pondasi. Ketika pondasinya kuat, ya tentu bangunan yang di atasnya juga kokoh kan, kuat gitu, tidak mudah roboh gitu, tidak mudah terbawa arus. Nah itu artinya komitmen pimpinan ini ya tentunya sangat berpengaruh. Nah ada program di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat untuk menjaga kebersamaan, kemudian menjaga komitmen. Selain pimpinan juga ya komitmen para pegawai juga perlu ya, kemudian menjaga kinerja dan sebagainya. Jadi ada program namanya Jaguar. Ya kan, Jaguar di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jaguar ini Jaguarikas ya dalam bahasa Sunda, yang artinya ya kalau bahasa mudahnya sehat walafiat gitu ya, sehat walafiat, bugar, jasmani, kemudian secara mental, rohani juga sehat gitu ya, baik. Nah, jadi Jaguarikas ini program untuk khusus internal pegawai Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dalam rangka menjaga kualitas kesehatan jasmani dan rohani, seperti itu. Nah, bentuk program atau bentuk kegiatan dari Jaguar ini ada beberapa jenis, ada beberapa kegiatan lah begitu. Ada senam pagi, kemudian nanti dilanjut dengan botram, makan bersama. Itu kan untuk menjaga kebersamaan gitu ya, untuk saling menguatkan satu sama lain, karena di situ ada interaksi seluruh pegawai, antar pegawai ya, di program itu. Kemudian kerja bakti ya, untuk kebersihan lingkungan, dan ya itu bukti bahwa kita juga memerhatikan lingkungan yang ada di sarana yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga pengajian. Nah, pengajian itu kan untuk jiwa, kesehatan mental, rohani gitu ya, seimbang. penyeimbang. Nah seperti itu. Jadi dan banyak lainnya ya program-program Jaguar yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kebersamaan dan menjaga semangat kita dalam berkinerja. Itu. Nah, yang pertama tadi komitmen pimpinan. Nah, yang kedua itu kemudahan dalam pelayanan. Kemudahan. Jadi Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat selalu mengupayakan layanan yang mudah diakses, kemudian cepat juga gitu ya. Dan di sini Balai Bahasa memiliki beberapa aplikasi yang memudahkan dalam layanan. Yang pertama ada Sarasa. Sarasa ini sarana permohonan layanan kebahasaan dan kesastraan yang bisa diakses secara daring. Nah ini awal mulanya ketika pandemi itu kan benar-benar semua serba daring gitu ya. Yang awalnya si masyarakat ini ketika mau mengajukan surat permohonan atau permintaan itu harus datang ke ULT langsung nih, datang langsung ke balai. Nah berawal dari situ Balai Bahasa menggagas sebuah aplikasi nih namanya Sarasa. Jadi tanpa harus datang ke balai, masyarakat itu sudah bisa mengajukan permohonan atau permintaan, baik itu permohonan untuk magang di balai, permohonan menjadi dewan juri, narasumber, kemudian permintaan data dan informasi, fasilitasi ahli bahasa dan lain sebagainya seperti itu. Itu cukup diakses secara daring dan itu bisa diakses di laman. Nah dan bisa diakses di laman dan juga di media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah yang kedua ada kami juga Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu memiliki Wabastra. Nah Wabastra itu ya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat atau aduan masyarakat ya secara tanpa harus tetap muka secara langsung ya, secara daring juga gitu. Jadi tanpa harus dibatasi dengan jarak dan waktu, kita masyarakat bisa dengan mudah mengakses Wabastra. Dan Wabastra ini selalu dipublikasikan melalui konten-konten media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah yang ketiga ini ada Tautan HD. Jadi ceritanya ketika penerima layanan itu datang ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, itu kan mereka harus
mengisi buku tamu, kemudian mengisi survei kepuasan masyarakat, dan juga harus melakukan penilaian terhadap petugas layanan, baik itu satpam, petugas satpam maupun petugas resepsionis atau petugas ULT. Nah, itu artinya kan banyak tautan yang harus mereka akses, banyak kode batang yang dipajang di ULT. Nah, supaya tidak terlalu banyak kode batang yang nanti dipindai oleh pengunjung, jadi kami menggagas membuat satu tautan sejuta informasi, namanya tautan HD. Tautan HD ini di dalamnya ya berisi tadi ada survei kepuasan masyarakat, ada penilaian terhadap petugas layanan, kemudian ada juga tentang media sosial Balai Bahasa juga ada di dalamnya, ada pos operasional standar, pokoknya semua hal informasi tentang kebahasaan ada di situ. Termasuk ketika masyarakat mau mengadukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi oleh oknum Balai Bahasa Provinsi, mengadu istilahnya ya, mau mengadu gitu, mau melaporkan kemana nih, bisa melalui tautan HD. Sekarang ada yang oknum tentang penerimaan gratifikasi, korupsi atau pungli dan penyimpangan layanan lainnya seperti itu bisa melalui tautan HD. Tautan HD ini kami sediakan ada di media sosial, kemudian ada juga di ULT atau resepsionis juga ada, dan juga kami mencantumkannya di surat-surat yang kami keluarkan, yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, seperti surat undangan, surat permohonan, surat tugas. Di situ ada kotak anti gratifikasi yang di dalamnya juga tertera tautan HD untuk wadah akses pelaporan bagi masyarakat, seperti itu. Nah, itu yang kedua, strategi yang kedua ya Kang. Banyak juga ya ternyata strateginya. saya potong. Jadi dalam membangun JIWBK ini, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat menghadirkan program-program ya, inovasi-inovasi dalam bentuk program-program supaya program-program tersebut dapat mendukung pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Iya. Jadi tadi ada yang pertama itu Jaguar. Kemudian ada untuk mempermudah pelayanan untuk masyarakat itu ada Sarasa, kemudian ada Wabastra dan ada tautan HD. Nah, setelah itu apalagi kan ada yang lainnya? Tentunya ada Kang. Jadi selain itu ada yang ketiga itu kita memiliki program yang relevan terhadap masyarakat. Kami atau Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu punya program PUMA, penyuluhan untuk semua. Jadi yang sebelum ada PUMA itu kegiatan penyuluhan itu terbatas oleh waktu, jarak, anggaran dan lain sebagainya. Nah, PUMA ini dilaksanakan secara luring maupun daring. Jadi di tahun ini alhamdulillah Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat mampu mengakses 27 kota kabupaten dalam hal pemberian penyuluhan kebahasaan, kota dan kabupaten di Jawa Barat ya. Selain itu juga menyasar banyak kalangan masyarakat dari berbagai profesi. Seperti itu. Nah, yang kedua selain PUMA ada juga program Sababasa. Sababasa ini berkaitan dengan pembelajar BIPA. Pembelajar BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada pembelajar BIPA masuk sekolah, ada juga pembelajar BIPA membaca nyaring dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu strategi yang ketiga. Strategi yang keempat itu kami memiliki atau selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program yang kami laksanakan. Nah, ada satu aplikasi untuk mendukung Monef ini ya. Sebelumnya Monef ini dilaksanakan secara berkala baik itu per bulan maupun per triwulan ya Kang. Nah, untuk mengawasi itu semua kami memiliki aplikasi yang namanya Almanat. Jadi semua agenda atau program-program yang dilaksanakan atau direncanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu tertuang di dalam satu aplikasi Almanat. Jadi itu untuk memantau ya, dan bisa dipantau oleh siapapun. Kemudian yang kelima ada manajemen media. Nah, manajemen media ini tentunya di zaman sekarang itu sangat penting ya. Bagaimana kita mempublikasikan program-program maupun produk kebahasaan dan kesastraan yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat melalui media. Nah, ada inovasi juga atau gagasan yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada Sabanda. Sabanda ini sastra dan bahasa dalam media ya kan ya. Nah, ini tentunya merupakan apa ya, kayak
konten-konten unggahan yang bertema dalam setiap harinya gitu ya. Senin itu ada suka, Senin kelas kaidah, kemudian Selasa ada serasi, Selasa literasi, kayaknya lebih hafal nih. Karena saya adalah koordinatornya kebetulan. Kemudian ada Yunda, ada Mistis, boleh dijelaskan seperti itu. Mistis, Kamis, misteri kata dan istilah, kemudian Jumat Baso bahas soal UKBI ya, jadi uji kemahiran berbahasa Indonesia umum SMP SMA. Oke, betul itu ya. Selain Sababanda juga kami memiliki program Babasan. Babasan ini Balai Bahasa dalam Siaran. Di dalamnya ada apa ya, kayak kemitraan bersama RRI ya, yang dari pemerintah, kemudian dari swasta itu ada Kilet, jadi siaran radio konvensional gitu ya. Jadi kami ada program siaran radionya. Nah, selain itu ada juga siniarnya juga sama, namanya Siniar Babasan, bahas bahasa dan sastra secara santai ya, seperti siniar yang kita lakukan sekarang. Benar sekali itu ya. Nah, itu berkala ya per triwulan seperti itu. Nah, selain Sabanda kemudian Babasan, nah yang ketiga ini ada Sirum Basa. Jadi kami memiliki aplikasi Sirum Basa, merupakan pusat data digital revitalisasi bahasa daerah ya. Nah, di dalam Sirum Basa ini termuat materi-materi terkait revitalisasi bahasa daerah. Jadi Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu memiliki program revitalisasi bahasa daerah. Itu program yang diluncurkan dalam Merdeka Belajar episode ke-17 seperti itu. Nah, jadi di dalam itu ada informasi tentang kegiatan RBD, revitalisasi bahasa daerah, kemudian bahan ajar, materi dan lain sebagainya. Termasuk ada yang terbaru ini di Sirum Basa ada fitur belajar aksara Sunda kan? Diajar aksara Sunda. Jadi calon-calon peserta FTBI ya, Festival Tunas Bahasa Ibu ya, salah satu rangkaian dari revitalisasi bahasa daerah itu ada Festival Tunas Bahasa Ibu ya kan. Nah, si calon peserta itu bisa belajar tentang aksara Sunda karena aksara Sunda itu salah satu yang dilombakan ya dalam FTBI itu. Nah, jadi bisa belajar. Walaupun begitu, sebenarnya masyarakat umum pun termasuk pembelajar BIPA itu bisa memanfaatkan fitur belajar aksara Sunda yang ada di Sirum Basa. Seperti itu, Kang Zainal. Nah, berarti teman-teman di rumah, sahabat bahasa yang akan mengikuti Festival Bahasa Ibu khususnya bisa belajar aksara Sunda khususnya melalui aplikasi laman Sirum Basa. Sirum Basa ya. Ada di laman Balai Bahasa, tapi ada juga laman tersendiri. Sirum Basa Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Oke, Kang Dul, tadi kan ada layanan untuk mempermudah informasi pada masyarakat, namanya tautan HD. Iya. HD itu kan kalau bahasa Sunda halus bagus seperti itu ya. Iya benar. Atau HD di sini punya nilai atau apa sih kepanjangan sendiri gitu? Benar, tadi saya terlewatkan ya kan saya. Ya benar, HD itu ya berasal dari salah satu kata di bahasa Sunda ya, yang artinya bagus, baik, atau istilah lainnya saya gitu ya. Nah, tapi HD ini diangkat menjadi slogan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. HD ini merupakan singkatan dari harmonis, akuntabel, dinamis, dan efektif. Seperti itu Kang. Oh, yang nilai-nilai tersebut diambil dari nilai-nilai ASN berakhlak tentunya ya. Iya benar. Nah, oke. Kayak turunannya begitu. Betul. Turunan dari nilai berakhlak. Jadi program-program dan inovasi-inovasi yang sudah Kang Dul jelaskan tadi ya banyak sekali. Salah satunya juga Siniar ini merupakan inovasi atau program untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, itu yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Oke, terakhir Kang Dul, apa yang ingin Kang Dul sampaikan sebelum kita menutup Siniar kali ini? Ya, baik Kang Zainal, terima kasih. Dan sahabat bahasa dimanapun Anda berada, tentunya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi maupun menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani ini merupakan tonggak penting dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerja manapun itu. Dan
dengan adanya Permen Pan RB nomor 90 tahun 2021 itu bisa menjadi peta jalan bagi setiap satker yang ingin melaksanakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan harapannya di tahun ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang sedang berjuang meraih predikat JIWBK bisa lolos seperti itu, Kang. Amin, amin. Baik, sahabat bahasa, pembangunan dan evaluasi zona integritas adalah tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Dengan mengikuti panduan dari Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, instansi pemerintah punya peta jalan yang jelas untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Mari kita dukung bersama upaya ini dan dukung tentunya dan doakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat agar bisa meraih zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun ini. Seperti itu, Kang Dul. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam HD.